Bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini saya rasa bukan bacaan yang asing untuk Bapak, Ibu, Suster, Romo, teman-teman, anak-anak semuanya. Tapi sering kita dengarkan dan mungkin sudah direnungkan berkali-kali. Lalu apakah masih ada sesuatu yang bisa kita renungkan kemudian? Apakah masih ada, Bapak, Ibu? Kalau tidak ada, homili selesai. Saya pikir ada sesuatu hal yang baru, entah mungkin juga tidak baru sekali, tetapi permenungan ini bisa jadi membuat hidup kita, pikiran kita, hati kita menjadi fresh kembali. Karena kita diingatkan, ditegur mungkin, tapi juga dikuatkan oleh sabda Tuhan. Bu Bapak, Romo Suster, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kisah dua murid di jalan Emmaus menjadi semakin dalam ketika kita melihatnya tidak hanya dari kacamata rohani, tetapi kita juga bisa melihatnya secara manusiawi, bahkan juga ilmiah, melalui cara kerja otak manusia. Saya ingin membaca bacaan hari ini, Injil terutama, dengan sebuah keilmuan tentang cara kerja otak atau yang kemudian disebut sebagai neuroscience. Karena ternyata apa yang dialami oleh dua murid tadi sangat sesuai dengan bagaimana manusia bereaksi ketika ia terluka. Ketika manusia mengalami luka, entah terluka atau dilukai, secara umum, otak memilih untuk pergi. Apa maksudnya? Ketika seseorang mengalami kesedihan yang mendalam, trauma, atau kekecewaan yang besar, otak kita masuk ke dalam mode bertahan atau survival. Dan bagian otak kita yang disebut sebagai amigdala, tempatnya mengelola emosi, rasa takut, cemas, itu sedang menjadi sangat aktif. Otak kita yang namanya bagiannya namanya amigdala itu bekerja sangat aktif. Sedangkan bagian yang lain yang disebut prefrontal cortex, yaitu bagian otak yang membantu kita berpikir jernih, berefleksi, dan mencoba melihat memaknai hidup, itu justru melemah. Jadi, ketika kita sedang terluka atau punya pengalaman kekecewaan, otak bagian amigdala bekerja begitu aktif sehingga bagian prefrontal cortex, otak yang mengolah tentang penalaran, memaknai, berpikir, itu justru menjadi lemah. Dan ini persis yang dialami oleh dua murid tadi. Mereka pergi dari Yerusalem. Kenapa? Padahal Yerusalem adalah tempatnya komunitas mereka, tempat mereka berkumpul. Di situ mereka bergumul bersama dengan Tuhan Yesus. Tempatnya iman, tempatnya harapan. Secara rohani kita melihat mereka pergi menjauh dari Tuhan. Secara manusiawi kita bisa melihat itu dengan sederhana bahwa otak mereka sedang mencoba melindungi diri dari luka. Saudara-saudari, ini begitu penting. Kadangkala kita menjauh dari Tuhan bukan karena kita tidak beriman atau tidak punya iman, tetapi karena kita sedang terluka. Kalau Anda masing-masing punya perasaan ingin pergi, tidak mau ke gereja misalnya, apalagi ke gereja romone elek, cendek, ireng, elek, gitu. Jelei, gitu. Tambah membuat kita malas untuk datang, mungkin perlulah kita bertanya, apakah murni saya tidak mau ke gereja karena tidak mau? Atau sebetulnya dalam diri saya
sedang ada luka. Kenapa mereka pergi dari Yerusalem, perjalanan ke Emmaus? Karena Yerusalem tempatnya luka. Mereka punya harapan Yesus menjadi penyelamat. Penyelamat bukan hanya penyelamat seremonial, tetapi penyelamat yang sungguh-sungguh memerdekakan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi yang terjadi, apa yang mereka harapkan, yang mereka inginkan, di Yerusalemlah tempatnya penghinaan dan kematian dari guru dan Tuhan mereka. Ketika kita pada umumnya berada di suatu tempat yang pernah membuat kita terluka, pasti otak kita, memoria kita pasti akan cepat menghantar, tempat ini, di sini saya pernah dimarahi habis-habisan. Nih di kursi yang ini nih. Misalnya ya ini ya, bukan kamu. Misalnya, saya di kursi yang itu tiba-tiba datang, lalu saya menunduk, tiba-tiba menangis, meler, nggak hanya matanya, hidungnya meler, nggak hanya hidungnya, mulutnya meler. Ya. Dan itu kadangkala lebih sulit untuk hilang daripada pengalaman yang membahagiakan. Pengalaman yang membahagiakan kadangkala bisa cepat berlalu, tetapi pengalaman sakit bisa jadi bertahan lebih lama. Karena apa? Kerja otak kita tadi membawa kita pada peristiwa pengalaman itu. Dan itu sesuatu yang normal. Yang kedua, luka membuat kita tidak bisa melihat Tuhan. Injil mengatakan, mata mereka terhalang sehingga mereka tidak mengenali Dia. Ini bukan sekadar simbolis. Ini bukan sekadar simbolis. Ini juga bukan sekadar tambahan supaya menarik mereka tidak melihat gitu. Penginjil tidak menambahkan itu serta-merta. Tetapi secara psikologis, bahkan juga neurologis, ini sebuah peristiwa yang sangat nyata dialami. Ketika seseorang diliputi kesedihan, fokusnya menjadi sempit. Hanya pada masalah. Bahkan tidak hanya menjudge masalahnya, bahkan juga bisa menjudge dirinya sendiri. Aku bodoh, aku salah, aku gagal. Dan menyalahkan bermacam-macam kepada dirinya itu. Pikirannya dipenuhi dengan negatif thinking. Apa yang tampak baik, niat baik, akan dilihat, bisa jadi akan dilihat segala sesuatunya menjadi negatif. Hatinya sedang tertutup dan sulit merasakan kehadiran yang baik. Termasuk kalau itu adalah kehadiran Tuhan sendiri. Tuhan hadir, ya hadir, tapi tidak dirasakan. Atau ia tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan itu. Tuhan berjalan bersama mereka sepanjang perjalanan menuju ke Emmaus. Yesus berjalan menemani mereka. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan. Kalau saya di situ mungkin saya bodoh-bodohkan gitu ya. Goblok banget sih kon gitu ya. 3 tahun sudah kenal si Pimen ya. 3 tahun loh. Masa gak kenal? Kalau kalian ini sekolah SMP 3 tahun punya teman, kita kira kalau ketemu lagi suatu waktu gitu ketemu, masih ingat tidak? Masih ya. Temanmu yang 100 tahun yang lalu ingat? Enggak ya? Ya belum ada. Tapi Bapak Ibu kan pasti juga ingat toh. Kalau punya teman, kalau apa begitu. Mungkin nama bisa lupa. Seperti saya ini nama bisa jadi lupa. Tapi kalau wajah, lalu mulai berbicara, oh alah, gitu kan. Kalau ibu-ibu pasti, kapan? Gitu kan. Kayak gitu. Dan seterusnya. Dan dengan begitu,
Ia yang menjelaskan pengalaman banyak orang. Pengalaman macam apa? Saya tahu Tuhan ada. Ya, saya tahu. Kamu percaya? Iya, percaya. Yakin, yakin. Tapi saya tidak merasakannya. Dan itu bukan karena Tuhan jauh. Bukan karena Tuhan jauh. Tetapi karena luka membuat kita tidak mampu untuk melihat. Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak yang terkasih, saudara Romo Suster, kalau ada orang, saudara kita seiman, yang mungkin tidak ke gereja, jangan terlalu cepat kita menjudge. Males kayak males kayak. Mesti bukan gereja, bukan gereja. Jika apa aku namanya gereja, mesti ada. Tidak buka toko. Masa buka toko? Iya, ada yang KPPN. Tapi apakah hanya sejauh kita melihat? Bisa jadi bukan soal itu. Bisa jadi di gereja ia punya pengalaman dilukai. Bisa jadi ia terluka oleh kita. Bisa jadi ia justru mengalami luka karena diseneni ramane. Bisa jadi dia terluka karena mau tugas sudah tiba-tiba di-cancel. Untuk itulah Tuhan tidak langsung mengatakan, atau Tuhan Yesus tidak tiba-tiba, yeay, aku Yesus datang. Tidak. Tapi Tuhan membiarkan mereka untuk bercerita tentang lukanya. Yesus itu seorang psikolog. Kalau di sekolah Yesus itu guru BK. Mestinya. Iya ya Tuhan, tapi ya seorang psikolog. Dia tahu persis dua murid ini punya persoalan psikis, kehilangan, luka. Sehingga ia membiarkan mereka berdua ini bercerita macam-macam, cerita ini dan itu. Pelan-pelan, apa sih yang menyembuhkan luka seseorang? Yang menyembuhkan luka bukan orang lain. Yang menyembuhkan luka adalah diri kita sendiri. Kalau Bapak Ibu, teman-teman pernah ikut retret luka batin, tetapi tidak mau menyembuhkan diri sendiri, song. Hanya sekedar ikut retret tok. Retret itu membantu kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Membantu kita untuk menemukan, oh saya terluka, oh saya punya salah, oh saya punya luka batin, oh saya punya ini, oh saya terluka oleh ini, pribadi itu. Lalu pembimbing akan membantu, coba mulai berdamai, coba mulai memaafkan, coba mulai menghadirkan, coba dihadirkan pribadinya, person. Tapi kalau kita sendiri menutup untuk mengalami pemulihan, penyembuhan, maka nggak akan disembuhkan. Untuk itulah penting sekali bagi kita untuk menyadari gerak batin, menyadari, sadar bahwa saya ini manusia biasa, saya punya kelemahan, saya pernah dilukai, tetapi saya tidak berhenti ke luka itu. Saya tahu dilukai itu sakit, saya tahu dilukai itu rasanya berat, maka saya tidak mau memberikan luka yang sama ini kepada orang lain. Itulah namanya menyembuhkan diri, memutuskan rantai luka. Kalau justru kita mengikuti terbenam di dalam luka itu, alhasil satu, kita hanya akan selalu mengeluhkan luka itu. Otak kita yang bekerja adalah bagian amigdala tadi, prefrontal cortex yang menjadi bagian dari kepala kita yang menalar, yang melihat, berefleksi, yang memaknai sebagian pengalaman, tidak akan bekerja dengan baik karena kalah dengan rasa duka, rasa luka
yang terlalu mempengaruhi seluruh aspek diri kita ini. Maka itu sebuah pilihan. Saya mau bertahan di luka atau saya mau menyembuhkan diri saya. Hal ini juga bisa terjadi juga di tengah Bapak Ibu, di keluarga masing-masing. Kalau pasangan Anda sedang mengomel atau sedang marah-marah, Anda lalu tahu, oh ini amigdalanya sedang naik. Maka ketika gitu ya misalnya ya, jangan bapak-bapak lalu jangan ambil sendiri. Wah itu tambah naik. Itu nanti semakin naik lagi. Gitu. Itu dari C keras ke C minor nanti. Tetapi kalau kita menahan diri untuk mengendalikan perasaan tadi, tentu pelan-pelan akan bisa masuk. Maka itulah pentingnya kita mengenali bahwa diri kita, tubuh kita ini punya siklus, mengorganisir diri kita ini. Ada semacam manajemen di dalam tubuh biologis kita ini yang sebetulnya bisa membantu kita untuk semakin mengenali kehadiran Tuhan, tetapi juga bisa menjauhkan kita dari pengalaman akan Tuhan. Yang ketiga, terakhir. Ya, supaya Bapak Ibu, teman-teman tidak bosan, 3 saja. Nanti kan capek. Antara capek atau sudah mulai ngantuk. Yang ketiga, Yesus itu tidak memaksa. Ia menyembuhkan secara bertahap. Menariknya, Yesus itu tidak langsung berkata seperti yang saya bilang tadi, ini aku. Seperti perjumpaan Yesus dengan murid di atas perahu dalam perikop yang lain. Ego sum nolite timere. Aku ini, jangan takut. Yesus mengatakan begitu. Tapi dalam kisah Emmaus, ia tidak mengatakan begitu. Ia tidak memaksa mereka untuk langsung percaya. Kenapa? Karena dalam kondisi luka, manusia tidak bisa menerima kebenaran instan. Maka kalau Bapak Ibu teman-teman ketemu dengan teman yang sedang terluka, jangan langsung percaya Tuhan Yesus percaya dalam nama Tuhan, haleluya, amin, sembuh. Dalam hatinya ngomong apa sih? Siapa kok? Mau dinasehati sampai kita mutah-mutah, tidak akan menerima. Pun juga kalau didengarkan, setelah pergi, menunduk lesu lagi. Yesus melakukan sesuatu yang sangat manusiawi dan selaras dengan proses penyembuhan, yaitu satu. Kalau Bapak Ibu ada di sebuah komunitas lalu menemani, mari kita belajar dari kisah Emmaus, ini bagus sekali. 1, ia berjalan bersama mereka. Menyembuhkan orang artinya berjalan bersama mereka. Apalagi kalau Bapak Ibu ikut CFM, ini sering terjadi kan di CFM ya, terutama, atau di BKRI ada tidak Bu Eli? Tidak ada ya. Karismatik juga ada, atau di komunitas-komunitas yang lain. Tapi juga Bapak Ibu di lingkungan-lingkungan pada umumnya pun juga bisa dilakukan. 1, ia berjalan bersama mereka. Kehadiran yang aman, memberi rasa aman, tenang. Menenangkan sistem syaraf kita. Syaraf kita yang tadinya tegang, yang tadinya kenceng, pelan-pelan mulai rileks. Itulah meditasi. Meditasi itu apa sih? Membuat tubuh kita rileks, nyaman. Yang kedua, ia mendengarkan mereka bercerita.
Kalau Anda mau menjadi teman, mau menjadi sahabat, tetapi tidak mampu mendengarkan, tidak akan menyembuhkan. Karena itu hanya nuturi, menasihati. Ini seperti terapi, luka yang diungkapkan melalui sebuah proses. Yang ketiga, ia menjelaskan kitab suci. Perlahan-lahan, Yesus mengaktifkan kembali pemahaman dan makna. Itu yang tadi kita sebut sebagai prefrontal cortex. Akibatnya, para murid kemudian, ini titik kesembuhannya. Hati kita berkobar-kobar. Dan inilah tanda bahwa mereka mulai pulih. Mulai pulih. Hati yang dingin karena luka mulai hangat kembali. Maka ini kalau ada saudara kita yang kemudian misalnya ya dalam kasus yang lain datang ke gereja, lalu ikut berpaguyuban, berpersekutuan dengan kita, ini sesuatu yang pantang untuk kita katakan, dengaran teko. Halo, tolong jangan pernah terucap dari mulut kita kata-kata kalimat itu, karena saudara kita sedang mulai sembuh, baru mulai. Kalau sudah di-down-kan lagi, double kill kalau bahasa kimia anak-anak. 2 kali kita membunuh. Kalau sudah 2, apalagi 3, jangan berharap ia akan dengan mudah sembuh dari pengalaman itu. Untuk itu, Bapak Ibu, saudari, teman-teman, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari kisah Emmaus ini, melihat dalam terang iman, tetapi juga melihat dalam terang yang jauh lebih besar daripada sekedar itu. Memaknai ini dengan cara yang sangat manusiawi, yang sangat sederhana, sehingga masing-masing dari kita sebetulnya menjadi sarana bagi penyembuhan. Masing-masing dari kita itu punya kuasa untuk menyembuhkan. Bukan orang yang pusing lalu datang. Awak pusing ya? Mari datang saya. Seperti dukun kan, mantuk-mantuk. Ini kamu sebetulnya, oh ya. Padahal nggak ngerti apa-apa ini, ngawur aja. Oh ya. Dalam nama Yesus, dikeplak, blak gitu. Sembuh. Wih, ini punya kuasa penyembuhan nih, saya dikeplak sembuh. Ya memang karena tadinya ini sakit dikeplak bagian pas yang dikeplak sembuh. Itu namanya dilalah kersaning Allah. Maka mari kita masuk dalam permenungan ini mensyukuri rahmat hidup kita. Untuk itulah kita datang ke Ekaristi. Kita mengingat Ekaristi itu pujian syukur. Kalau Anda punya luka, jangan menjauh dari Ekaristi. Kalau Anda punya persoalan, jangan menjauh dari Ekaristi. Itulah kenapa kita mengingat Yesus mendirikan Ekaristi pada hari Kamis Putih sebelum Jumat Agung. Karena ia mau memberi makna akan salib. Karena kita sudah diberi makna akan salib. Kalau kita memberikan persembahan, namanya Ekaristi kan pujian syukur. Apa yang kita syukuri? Syukuri hidup. Kalau kita diberi berkat, lalu kita memberi sumbangan. Lalu kita diberi anugerah. Saya besok mau bawa snack ke Kaliori, ke Maria. Berapa umatnya? 10.000. Oh ya, bisa saya bawakan snack. Nanti masing-masing dapat 1 onde-onde kecil. Ya lumayan kan. Lumayan. Sebagai ungkapan syukur. Tapi kalau saya datang karena punya beban hati, apa yang saya persembahkan? Luka saya, duka saya, itulah yang saya persembahkan. Maka ketika kita membawa persembahan, kita tidak hanya sekedar melihat membawa piala, kembang, lilin, persembahan, kolekte.
Enggak. Kita masing-masing ini juga mempersembahkan hati kita, apa yang kita rasakan. Tuhan, hari ini saya sedang sedih. Saya harusnya menang lotre Tuhan, tapi tidak jadi. Tuhan, saya persembahkan luka saya Tuhan. Tuhan, hari ini sebetulnya saya mau nonton TV Tuhan. Tapi gimana? Ini saya harus tugas kur Tuhan. Gak jadi deh. Itulah yang kita persembahkan. Supaya apa? Supaya apa yang kita alami dalam hidup kita satukan dengan korban salib Tuhan. Dan dengan begitu, kita membiarkan Tuhan mengubah diri kita. Dan bersama dengan Dia, kita berjalan bersamanya. Kita hening sebentar.
Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan Anda sekalian. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Pergi berziarah ke Kaliori, hati tenang, penuh sukacita. Bersama Maria kita menimba inspirasi mengenal Yesus dalam hidup dan Ekaristi. Romo, suster, bu bapak, saudara-saudari yang terkasih, anak-anak, orang-orang muda, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi hari ini. Semoga Bapak Ibu, para suster, teman-teman muda semuanya datang perayaan Ekaristi ini karena ditemani oleh doa-doa Santa Peran Maria dan juga disatukan oleh Tuhan Yesus, bukan semata-mata karena siapa yang memimpin misa. Karena itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah Anda berjumpa dengan Tuhan Yesus. Arep-oromone elek seperti saya, tapi yang dijumpai bukan saya. Anda berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri. Moga-moga apa yang Anda semua bawa dalam perayaan ini berguna, bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Dan mari kita mengakhiri dan terima kasih atas undangan dan kebersamaan dalam perayaan ini. Kita mengakhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian, hidup karya pelayanan dan pengabdian, segala niat baik dan usaha-usaha kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semua pujilah Tuhan kita.